Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari berapa sekarang? Keempat. Alhamdulillah ya, hari keempat. Semoga Allah memudahkan ibadah puasa kita dan semoga Allah menerima amal ibadah kita hari ini dan yang kemarin-kemarin ya. Dan semakin semangat teman-teman. Semoga nanti sampai di hari akhir maksudnya hari akhir Ramadan ya, di hari akhir Ramadan kita mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dah, sekarang kita masuk ke Blitz of Quran hari keempat. Silakan, siapa yang buka duluan? Abi, udah buka gitu. Ini kali ini kita coba tanpa kameramen. Ayo coba. Ya, itu mah punya kamu. Iya, itu mah punya kamu dah. Jangan dari itu makanya. Itu. Dah. Nah, baca ini halaman ini. Baca halaman berapa, ayat berapa? Ayat berapa itu? Ayat 24 24 22 74 atau 72 tuh. 72 itu. 72 Deh. Quran surat Yunus ayat 72. Juz berapa itu? Juz 11. Juz 11. Ya, silakan siapa yang baca? Apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 72 ya? Ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri in ajriya illa 'alallahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Nah, itu yang baca. Artinya ayat 72 ya. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim berserah diri. Nah, seperti biasa, ini berarti kisah zaman dulu kan? Coba lihat dulu. Ayat sebelumnya apa? Kita baca ya, teman-teman ya. Quran surat Yunus ayat 72. Sebelumnya ayat 71-nya adalah, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya. Nah, lagi-lagi tentang Nabi. Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tendalaki. Maka ya, tadi ayat 71 ya yang ayah bacain. Nah, yang ayat 72 yang tadi bacain adalah, maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim atau yang berserah diri. Nah, ini tentang lagi-lagi tentang siapa? Nabi Nuh. Ini qadarullah, kita dari kemarin dapat kisah ya. Kemarin kisah Nabi hari kedua ya kalau nggak salah ya. Kisah tentang Nabi Nuh juga ya. Hari kedua apa tuh? Satu kalau nggak salah deh. Nah, ini ketika saat itu Nabi Nuh berdakwah, diperintahkan oleh Allah berdakwah, dan ternyata ada beberapa dari kaumnya. Apa tuh di ayat 71-nya? Coba lihat. Katanya apa? Bentar. Bacalah. Di ayat 71-nya tuh ada kaum di antara kaumnya yang terasa berat ketika Allah memerintahkan ketika Nabi Nuh memerintahkan mereka untuk menyembah Allah. Dan Nabi Nuh sebenarnya sudah diperintahkan oleh Allah. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan. Nah, dari sini kita belajar ya teman-teman semuanya, ayah bunda dimanapun anda berada, buat anak-anak ya, buat anak ayah nih, ini yang diperintahkan oleh Allah buat kita semuanya. Ini menjadikan contoh buat kita bahwa kalau misalnya kita melihat kemungkaran, kita harus apa? Harus hindari dan harus kasih tahu, ya. Tapi dengan cara-cara yang baik dan cara yang santun, ya. Buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman melihat suatu kemungkaran, maka wajib untuk diluruskan kemungkaran, tapi dengan cara-cara yang baik, ya. Misalnya ada orang teman kamu yang nggak mau sholat,
tetap harus diingatkan, tapi jangan ingatinnya jangan, woi sholat lu tak jadi orang kafir lo, jangan begitu ya. Ingatinnya tetap dengan cara yang santun, sopan. Bro, kalau Abi bilang sama temennya, bro, mau ikut nggak? Mau ngapain? Mau sholat? Nah, cara-cara seperti itu kan cara-cara yang lebih baik kan dibandingkan ntar nggak sholat jadi kafir lo, nggak boleh begitu ya. Jadi berdakwah itu mengajak kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran harus dengan cara-cara yang baik. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman atau anak-anak pun, dimana anak-anak yang di sekolah gitu ya, untuk mengajak kebaikan nggak boleh kita maksa. Kata Allah bahkan di surat di salah satu surah dikatakan la ikraha fit din, nggak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh tuh maksa-maksa orang untuk ayo nanti ini loh, enggak. Tugas kita hanya menyampaikan, menyampaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang penuh hikmah, cara-cara yang santun, cara-cara yang apa lagi, Bi? Baik. Iya, tadi udah disebut baik. Cara-cara yang simpati ya, bukan kartu halo atau simpati. Enggak tahu. Itu mah provider ya. Cara-cara yang membuat orang itu tertarik ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasul sebelum diangkat menjadi nabi, Rasul sudah dikenal sebagai Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang sangat dipercaya, akhlaknya baik. Jadi semua seantero Arab itu tahu bahwa Rasul adalah Muhammad itu akhlaknya baik, nggak pernah berbohong, makanya dapat gelar Al-Amin. Sama kita juga nih, kalau kita mau mencegah kemungkaran dan menegakkan kebaikan atau kebenaran harus dengan cara-cara yang santun, yang baik, yang buat orang itu simpati. Jangan sampai nanti ketika kita niatnya baik tapi caranya salah gitu kan. Nyuruh orang pakai jilbab tapi caranya pakai jilbab lu, ntar di neraka, di segala macam, di neraka, direbus di neraka. Kalau bayangin kalau orang yang baru belajar agama kamu gituin, kira-kira mereka mau belajar agama lagi nggak? Enggak ya. Caranya gimana? Datangin dia, ajak ngobrol dia dengan cara-cara yang baik. Kalau perlu ajak. Dulu ayah tuh pernah ada namanya rujak party. Bener, di rohani Islam itu, di rohis itu dulu namanya rujak party. Itu ngajakin semua habis sholat Jumat cuma ngerujak aja ya. Nanti bikin rujak. Nanti dari rujak itu baru kita ngebahas yang tentang agama ya. Dan terakhir buat teman-teman semuanya, selain tugas kita hanya menyampaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, yang menjadi kunci adalah kita tidak boleh memastikan dan memaksa tuduh satu. Yang kedua, serahkan semuanya pada Allah. Karena Allah yang membolak-balik hati. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balik hati, tetapkanlah aku pada jalanmu. Karena yang bisa menyentuh hati orang lain ya siapa? Ya Allah. Nggak bisa ya kita sendiri. Bahkan siapa? Pamannya Nabi yang sampai akhir hayatnya, Abu Thalib aja tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya kan. Karena kenapa? Hati itu milik Allah. Allah yang menggerakkan, kita tinggal doa sama Allah. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal-hal yang baik dengan cara-cara yang baik juga ya. Jadi gitu teman-teman semuanya. Oke, Abi Sena, Alisa, insyaallah hari ini kita belajar dari Quran surat Yunus ayat berapa tadi? 72, bahwa kalau mau menyampaikan sesuatu, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran harus dengan cara-cara yang baik sehingga orang itu simpati sama kita. Yang kedua, nggak boleh maksa. Dan yang ketiga adalah apa? Serahkan pada Allah. Biarkan, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang belum dapat hidayah. Jadi gitu teman-teman. Semoga hari ini bermanfaat dan insyaallah kita masih ada 26 hari lagi Ramadan. Manfaatin dengan waktu sebaik-baiknya, manfaatin waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa kalau memang teman-teman merasa ini manfaat, silahkan share ke sebanyak-banyaknya temannya ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Dadah dong teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.